Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Eko, kita mau bertanya dulu Mas, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan seorang pengamat pendidikan, Doni Kusuma. Mas Doni, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Ya Mas Doni, ikut bertemu Presiden ya dalam kapasitas APPI kemarin ya? Iya betul Mas. Oke Mas Doni, ini sebenarnya RUU Sisdiknas sudah sampai tahap mana ya? Apakah naskah akademis itu sudah ada? Lalu sampai sejauh mana proses pembahasannya? Boleh diceritakan? Ya, sejauh kami ikuti perkembangannya, naskah akademik itu sudah terjadi perubahan 2 kali, yaitu versi Januari dan versi Mei. Sedangkan draft RUU-nya sudah ada proses perubahan dari draft Januari, kemudian draft April, dan kemudian yang terakhir draft Mei. Lalu dalam pertemuan dengan Presiden kemarin, kami tahu bahwa juga mungkin Presiden juga baru tahu dari informasi Mensesnek bahwa sekarang prosesnya sudah ada di penyelarasan dan harmoni antar kementerian, Mas. Jadi sebenarnya sudah di level tinggi, sudah antar kementerian sudah selesai, tinggal harmonisasi saja dengan Kemkumham sebenarnya. Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM berarti FGD dengar pendapat dengan stakeholder sudah dilakukan ya? Ya mereka sudah melakukan, tetapi sangat terbatas, Mas. Karena sejak Januari ada semacam uji publik. Tetapi uji publik itu kan sangat terbatas. Teman-teman aliansi pun banyak protes kan. Karena hanya kasih waktu 5 menit dan pelibatannya itu kurang bermakna. Jadi kalau pelibatan publik, undang-undang secara formal untuk uji publik itu sudah ada. Tetapi naskah kan nggak bisa di-share. Naskahnya tidak dibuka. Oke. Jadi yang diperoleh APPI ini naskah akademis yang memang valid ya, bukan yang berseliweran, belum tahu sumbernya, nggak gitu ya Mas ya? Iya tidak, jadi kami pastikan valid, termasuk misalkan draft pertama misalkan kata madrasah itu hilang, itu memang di draft ada jejak digitalnya kok, karena itu kan untuk uji publik Mas. Dan kami dapat naskahnya meskipun hanya terbatas. Lalu di bulan April kemudian madrasah sudah berubah setelah diprotes. Jadi sebenarnya naskah yang kami terima itu sangat-sangat valid. Hanya masalahnya kan mengapa harus ditutupin itu, tidak dibuka ke publik aksesnya. Nah itu dia, saya hanya ingin kita bersama-sama memastikan sumber yang diperoleh Mas. Karena di Indonesia ini kan suka beberapa kali kejadian kita kira asli, ternyata itu di kopi yang sangat bagus begitu ya, sampai kita pikir asli. Tapi katakanlah itu benar. Yang paling diminta oleh APPI atau stakeholders pendidikan dalam proses pematangan RUU Sisdiknas ini apa ya Mas Doni ya? Ya pertama dari sisi prosesnya harus ada pelibatan publik yang bermakna. Lalu harus ada transparansi dan keterbukaan. Artinya kementerian harus membuat semacam panitia kerja nasional yang berisi orang-orang tertentu yang bisa kita lacak siapa. Sehingga gagasan, ide yang ada di undang-undang itu bisa kita lacak. Tahun 2003 saja ada timnya kok, tim nasional kok, misalkan ada Prof. Suyanto. Sehingga sekarang itu kalau terkait Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 kita bisa cek, tanya Pak Suyanto, Pak ini dulu pasal seperti apa ceritanya, ya kan? Yang sekarang ini kita tidak tahu siapa yang mendesain, naskahnya siapa, sehingga kacau. Itu dari sisi prosesnya ya. Bagaimana pertanggungjawaban publik? Misalkan saya bertanya, pasal ini kenapa muncul? Kenapa madrasah hilang? Di yang draft pertama. Kan tidak ada yang berani menjawab, saya yang bertanggung jawab karena saya yang mendesain. Kan tidak ada. Ini tidak bisa di dalam desain sebuah undang-undang. Bahkan alasan bahwa pada tahap perencanaan itu tidak dibagi ke publik seperti kata kementerian itu tidak tepat. Karena dalam penyusunan perundang-undangan, tahap perencanaan itu sudah harus melibatkan publik. Mas Doni, komunikasi dengan Kemendikbud terkait dengan hal ini apa ya akhirnya, atau jawaban terakhir atau respons terakhir dari Kemendikbud apa Mas? Ada tidak? Jadi kami itu komunikasinya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dari teman-teman aliansi, konsorsium, dan juga koalisi, bahkan pernah mengirimkan surat resmi ke kementerian. Ya misalkan teman-teman koalisi yang pendidikan non formal. Itu mengirimkan surat resmi meminta dokumen naskah akademik dan draft RUU.
tetapi Oke. dijawab oleh pejabat pembuat dokumentasi dan informasi kementerian bahwa naskah itu naskah yang dirahasiakan sehingga tidak Oh. dibagi. Maka kami mengatakan apa dasarnya? Ini kan melanggar undang-undang keterbukaan publik. Hmm. Oke. Ada Jadi suratnya Mas yang mengatakan itu dokumen rahasia. ya, ya, ya. Baik, Mas Doni, kalau begini apa harapan dari Mas Doni dan teman-teman dengan RUU Sisdiknas ini? Kalau yang saya baca adalah jangan diburu-buru untuk menjadi undang-undang, atau ada harapan lain, Mas? Ya, harapannya adalah pertama, Kemendikbud harus membuka dan membuat panitia kerja nasional yang berisi berbagai macam pemangku kepentingan, Panja lalu nasional, membuat oke. diskusi-diskusi FID Iya. baik dengan kalangan kampus maupun praktisi untuk mencari yang terbaik bagi pendidikan bangsa ini. Itu yang pertama. Oke. Maka Oke. tidak perlu tergesa-gesa, kita masih punya banyak waktu. Hmm. Kalau misalkan perubahan itu harus terjadi, seperti kata Presiden kemarin, Presiden mengatakan kami tidak ingin setiap kali ganti menteri, ganti kebijakan. Dan Presiden jelas mengatakan bahwa harus ada peta jalan pendidikan nasional, baru kemudian RUU-nya, undang-undangnya dibuat. Iya. Lalu harus ada konsep-konsep besar yang lebih baik dibandingkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang nomor 20 tahun 2003 itu menurut saya kualitasnya masih lebih baik dibandingkan draft yang ada sekarang. Sehingga saya Oke. selalu mengatakan draft yang dibuat ini tidak visioner dan tidak futuristik. Masa bab Oke. tentang pendidikan jarak jauh tidak ada, Mas? Iya, iya. Padahal Itu kita saja sudah menunjukkan bahwa Padahal kita tidak sudah paham melaksanakan mungkin. pendidikan jarak jauh itu ya pada saat masa COVID ya. Betul. Jadi harusnya kan itu diperkaya lagi, Diadopsi, dielaborasi sehingga ya. menjadi lebih bagus Oke. ke depannya. Baik. Baik, kita Jadi harapkan nanti banyak hal yang memang harus didiskusikan bersama, Mas. Iya, iya. Kita harap setelah diskusi kita ini, saya percaya bahwa pemerintah menyimak juga perbincangan kita. Semoga setelah ini ada komunikasi lebih baik dan proses yang lebih baik ya. Mas Doni Kusuma, terima kasih sudah memberikan kami penjelasan atau keterangan pada pagi ini. Selamat pagi, Mas Doni. Pertanyaannya, Mas Eko, apakah benar memang komunikasi belum dilakukan, atau saya terus terang tidak terlalu jelas ini seperti apa ya? Bagaimana, Mas Eko? Ya, seharusnya kan itu keluhan yang dari APPI ini bisa disampaikan ketika di tahap ketiga, pembahasan misalkan. Kan dipanggil itu pasti nanti mereka-mereka yang berkepentingan, apakah dari APPI, apakah dari mereka yang mengerti pendidikan, Kemendikbudristek, Oke. dan lain-lain. Masukan-masukan ini kan bisa ditampung di sana, termasuk pasal-pasal yang dianggap merugikan, Yeah. atau pasal-pasal yang karet misalkan, atau Yeah. pasal-pasal yang harus diperbaiki. Ini kan belum final Yeah. sebetulnya. Jadi memang baru tahap awal perencanaan dari Kemendikbudristek. Jadi kalau ini saya kira masih panjang sekali Baik. jalannya untuk menjadi undang-undang, diundangkan ya. Iya. Jadi masuk ke DPR pun belum. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Jadi undang-undangnya belum ada, tapi sudah bocor kemana-mana. Ada yang mengatakan A, B, C, Yeah. D. Ketika Yeah. ditanya, ini Yeah. semua valid. Baik. Semua dari orang-orang yang dapat dipercaya ini, kita nggak bisa berpikir seperti itu. Baik. Ketika kita bicara undang-undang. Nanti ketika diundangkan baru kita ketahuan, oh inilah yang benar. Oke, Mas Eko, kita akan bahas lagi selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita waktunya untuk mendengarkan suara pemirsa ya, Mas Eko. Kita Ya. saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hito. Selamat pagi Pak Edward. Singkat padat saja Pak, silakan pendapat Anda Pak. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Bahwa tidak ada aturan itu yang bisa memuaskan semua pihak. Jadi dalam prosesnya pasti banyak kepentingan-kepentingan. Nah inilah tugas pemerintah mengatur, membuat yang bisa kira-kira walaupun tidak memenuhi semua kepentingan, tetapi ada hal-hal yang lebih penting itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa cuma dengan undang-undang, dengan aturan. Tapi pendidikan itu harus diberikan contoh akhlak yang baik. Bukan tingkat intelektualitas saja yang baik, tapi karakter manusia, akhlak manusianya harus baik. Saya beri contoh, saya pernah ikut rapat komite, saya waktu itu ada pembahasan tentang pembuatan baju seragam sekolah. Mereka tawarkan harga sekian, saya tawarkan dengan harga yang di bawah itu. Karena saya berusaha untuk memeringankan beban, karena tidak semua wali murid itu punya kemampuan finansial yang baik. Saya tawarkan di bawah. Tapi mereka nggak mau terima, tetap ingin memilih harga yang lebih tinggi. Padahal saya jamin kualitas dan semuanya sama. Nah ini memberi contoh, akhlak anak-anak akan merasa, oh ini ya harus cari duit. Itu yang pertama. Yang kedua ada acara perpisahan. Dengan dana yang di luar jangkauan, ini kan membekas bagi anak-anak. Kalau mulai dari SD sudah ditanamkan yang begini. Yang ketiga, saya ingin katakan begini. Itu tadi Pak Mas Eko sudah sampaikan. Memang kalau dari awal sudah disebarkan, ini akan rame. Makanya nanti pada tahapan berikutnya, yang dikatakan Mas Eko tadi, tahapan pembahasan silakan sampaikan. Tapi janganlah kalau tidak diterima, bukan berarti Anda disepelekan, tapi ada hak kepentingan lain yang lebih penting yang diutamakan. Tujuannya kan cuma untuk meningkatkan kualitas. Kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Di sini dituntut juga tingkat kemanusiaan manusia yang berkualitas. Nah inilah yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Eko. Jadi ini Selamat pagi. Silakan singkat padat saja ya Pak John ya. Silakan Pak. Matangkan RUU Sisdiknas ini. Ya, kita kan kalau saya yang poin-poin aja karena saya lama juga di Singapura masalah pendidikan mereka itu. Kita memang jauh ketinggalan. Ya. Dan lagi ini belum lagi lahir dia udah mulai ribut kan, masih dalam kandungan udah mulai ribut gitu. Udah mulai ada main kelengkong-pengkong hatinya. Ya. Yang menggodok ini nawaitunya tidak bagus juga. Memang ada kepentingan-kepentingan di situ. Banyak kepentingan yang tapi janganlah kita akan ketinggalan nanti. Pendidikan ini memang sangat memang mencerminkan sumber daya manusia itu, mencerminkan negara itu maju. Kalau sumber daya manusianya elek-elek, kemana kita nak maju? Kita ketinggalan jauh di Singapura kok. Dari Malaysia kita jauh. Jadi itu aja. Ya mudah-mudahan ya nawaitunya aja lah. Nggak usah lah yang punya ada kepentingan penting untuk bangsa aja. Makasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Yang disampaikan Pak Edward, Mas Eko jelas bahwa ya harus tenang-tenang dulu dan berproses, tapi juga memang harus berkomunikasi lebih baik. Bagaimana Mas Eko? Yes, yang harus dipahami bahwa RUU Sisdiknas ini masih dalam proses long list gitu ya, daftar panjang prolegnas 2019-2024. Saat ini kan masih proses akademiknya, kemudian draftnya itu setelah selesai diajukan ke DPR, kemudian dibahas di sana. Semua orang bisa mengajukan usul, merevisi dan lain-lain. Kemudian setelah masuk ke DPR akan menjadi shortlistnya prolegnas prioritas di 2022. Nah ini kalau ini disetujui kan akan dibahas di prolegnas prioritas 2022 ini. Nah saya kira usulan Pak Doni tadi juga bisa disampaikan nanti ketika misalkan sudah dibahas di DPR, yang setuju mana, yang tidak setuju mana, yang ini tidak cocok untuk pendidikan Indonesia dan lain-lain. Nah saya kira ini waktunya masih panjang sekali, jadi belum tentu hal-hal yang sudah di naskah akademik ini akan menjadi undang-undang. Kalau ada sinyalemen katanya bahwa pembahasannya kurang transparan, kurang melibatkan semua orang tuh bagaimana Mas Eko? Saya kira Kemendikbud Ristek itu pasti akan melibatkan akademisi pendidikan. Mungkin belum saatnya dibuka siapa tim-timnya. Tapi saya kira kalau mereka hanya menyusun sendiri, logikanya tidak masuk akal. Karena apa? Ini butuh kerja keras semua pihak. Tidak mungkin juga Kemendikbudristek mengerti apa yang semua yang ada di daerah, semua yang ada di bawah pasti juga akan mendapat masukan dari
yang paling bawah gitu. Jadi pasti dalam penyusunan RUU ini nanti pasti akan melibatkan banyak pihak. Mungkin tinggal kita tunggu aja siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, siapa timnya dan lain-lain setelah dilaporkan kepada Presiden. Ini kan belum dilaporkan kepada Presiden. Baik, kita harapkan setelah komunikasi atau diskusi kita pagi ini komunikasi akan lebih baik dan RUU Sisdiknas bisa lebih dimatangkan. Mas Eko Ramawanto, terima kasih Sama-sama. sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, komunikasi dan koordinasi mungkin adalah dua hal yang harus ditingkatkan di Republik ini. Kita berharap bahwa rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan melibatkan lebih banyak pihak. Dan kalau tadi menyitir kata Pak Edward, tenang-tenang dulu, baru sampaikan nanti pada saat pembahasan. Saya berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.